berjiwa Pancasila. Al-Quran dan Sunnah kan selalu di dada. Islam Jaya, agar bersami alma materku tercinta, Institut Agama Islam Negeri Kediri, mendidik insan Islami cendekia sejati, cinta Ibu Pertiwi. Majulah, majulah kampusku, berjuang membangun bangsaku, menyongsong hari depan dengan ilmu di tangan, IAIN Kediri yang terdepan. Majulah, majulah kampusku, berjuang membangun bangsaku, kobarkanlah semangat, beramal dan berbagi, IAIN Kediri semoga abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN 2023, perkenalkan, nama saya Fitriana, salah satu guru di MA Islamiyah Tanggulangin Sidoarjo, dan juga sekaligus sebagai mahasiswa PBG Daljab 2022 batch 3 di LPTK IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melakukan praktek mengajar secara luring pada siswa kelas 10 di MA Islamiyah Tanggulangin, materi kurban dan akikoh. Mohon bimbingan, saran dan masukannya dari Bapak Ibu dosen penguji UKIN agar ke depan saya bisa lebih baik lagi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum itu saya absen terlebih dahulu. Teman-teman kita tadi yang nggak masuk, yang sakit tadi siapa? Alexa. Ainun ada? Alexa sakit ya? Ananda? Izin. Bulan? Destia? Devina? Izin. Dia Rahma? Eka Tia? Sakit. Eva Wulandari. Oke, coba dirapikan dulu bangkunya, Fania. Terus itu kertas-kertasnya yang di bawah, tolong diambilin. Nah, kalau bersih, rapi, semuanya akan untuk belajar akan lebih semangat kembali. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, Bulwaton, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Tari Absari. Silakan Tari untuk memimpin teman-temannya. Anak-anak berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Nah, biar kita semangat, ada motivasi kita pada siang hari ini, yaitu barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Maksudnya gimana? Setiap kita berangkat sekolah diniati dengan bersungguh-sungguh sampai sekolah, masuk kelas, kemudian dari pelajaran awal sampai akhir kita ikuti dengan bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan kesuksesan kita di mana? Di saat kita sudah lulus, di saat kita mengikuti evaluasi pembelajaran, PAT, PAS, dan yang lain-lainnya, kita akan mendapatkan kesuksesan itu jika kita itu bersungguh-sungguh untuk memulainya. Dimulai dari mana? Dimulai dari niat terlebih dahulu. Niat yang baik untuk berangkat ke sekolah, niatnya kira-kira apa sih? Menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itulah yang akan maka kita hasil kita di belakang itu akan mendapatkan sebuah kesuksesan. Nah, sebelum itu kita akan coba untuk flashback ke belakang, yaitu pelajaran kita pada minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa? Pengurusan jenazah. Tentang pengurusan jenazah. Nah, untuk pada kesempatan ini anak-anak tentu tidak asing dengan ceritanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim dan istrinya ini menunggu-nunggu seorang putra yang sampai beliau sudah berumur ya, sudah sepuh kalau kata kita, sudah sepuh, kemudian baru diberikan seorang keturunan. Kemudian ternyata Nabi Ibrahim ini seorang ayah mimpi diutus oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Bagaimana hati seorang ayah dan juga seorang ibu, bagaimana
ulama, kemudian diutus Allah untuk merelakan putranya untuk disembelih. Nah, dari pembelajarannya Nabi Ibrahim dan Ismail ini kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu sebuah keikhlasan, sebuah ketaatan, sebuah ketawaduan dari Nabi Ismail yang rela dirinya untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Tapi pada akhirnya malaikat Jibril datang dan membawa domba untuk mengganti dari Nabi Ismail tersebut. Nah, dari kesimpulan tersebut, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang apa? Tentang kurban dan juga akikah. Nah, tujuan pembelajaran kita apa yang tujuan kita mempelajari dari kurban dan akikah ini? Yang pertama adalah meyakini nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat kurban dan akikah. Apa nilai-nilai yang kita ambil, nilai-nilai hikmahnya apa yang kita ambil dari kurban dan juga akikah. Yang kedua, membiasakan sikap peduli, tanggung jawab dan juga rela berkorban sebagai implementasi mempelajari dari kurban dan juga akikah. Yang ketiga, menjelaskan tentang kurban dan juga akikah. Tentu saja anak-anak mampu untuk menjelaskan apa itu kurban, apa itu akikah, pengertiannya, syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Kemudian mengklasifikasikan pemanfaatan daging kurban. Kemudian mendemonstrasikan tata cara contoh penyembelihan kurban dan juga mempraktekkan bagaimana cara memotong atau cara menyembelih hewan kurban. Tujuan pembelajaran kita. Siapa di antara anak-anak ini yang tahu tentang pengertian dari kurban? Oke, silakan Caca. Kurban adalah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu jawab untuk jawabannya tadi tentang definisi dari kurban. Oke, untuk setelah ini kita akan menyaksikan cara menyembelih hewan kurban yang baik dan juga benar. Anak-anak tolong disaksikan dari video yang ada di depan. Setelah kita menyaksikan video, kemudian sekarang anak-anak tolong bentuk kelompok untuk mendeskripsikan dari pengertian kurban, akikah dan juga bagaimana cara untuk menyembelih hewan kurban yang baik. Silakan dibentuk kelompoknya. Di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2 ya. Coba silakan langsung ke kelompoknya masing-masing.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resha Nidia dan rekan-rekan saya. Saya Davina Kurniasari. Saya Siti Fatimah Nurina. Saya Tadi Rosari. Oke, pertama, kurban. Kurban dalam istilah ilmu fikih berarti kurban biasa disebut dengan al-udhiyah. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah dengan berharap mendekatkan diri kepada Allah yang memerintahkan umat Islam untuk berkurban. Tercantum dalam surat Al-Kautsar ayat 3 yang berbunyi Inna syani'aka huwal abtar. Dalam hal ini pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Baik, 2. Ketentuan hewan kurban yaitu apabila seekor unta maka yang dikurbankan adalah berumur 5 tahun. Kemudian sapi yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, dan untuk domba atau biri-biri berumur 1 tahun atau 3. Waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Penyembelihan dilakukan siang atau sore hari. Tempat yang digunakan untuk menyembelih adalah tanah lapangan. Tujuannya adalah Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siap untuk kelompok 2. Siap. Ya, silakan masuk ke depan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang bagaimana ketentuannya pada akikah. Akikah secara bahasa artinya memutus. Makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Akikah biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik sesuai sabda Nabi Muhammad yang berbunyi An-Samroh an-Nabiyah, kambing atau domba. Hewan untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba dan untuk perempuan 1 ekor kambing atau domba. 3. Pembagian daging akikah. Ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini, ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini, daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, menitipkan sebagian lagi kepada kaum 10 muslimin. Hikmah pelaksanaan akikah. Pelaksanaan akikah mengundang banyak hikmah, diantaranya A. Menghidupkan Islam, B. Membebaskan anak dari keterbatasan, C. Ibadah akikah menyadarkan anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan. Merupakan bentuk ungkapan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 untuk kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menjelaskan tentang kurban dan juga akikah. Untuk selanjutnya, anak akan mengerjakan evaluasi pada link 3 yang sudah saya kirim. Pilih yang puisis.
Yang kurban dan akikoh ya. Nah, dipilih di situ. Silakan dibacakan. Sudah selesai? Oke, sudah selesai semua? Nah, sudah cukup baik. Ada beberapa yang masih kurang nilainya, jadi tolong untuk dipelajari kembali materi kurban dan juga akikohnya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita ulas kembali bagaimana tadi teman-teman sudah menjelaskan tentang pengertian kurban, yaitu menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu. Ada syarat tertentu yang harus kita penuhi untuk melaksanakan kurban tersebut, yaitu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik tanggal berapa? Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dasar hukumnya ada di mana? Dasar hukum untuk kurban ini, kurban dilaksanakan atas dasar ketakwaan dan kesabaran dalam pelaksanaan perintah Allah. Ini terdapat pada Quran surat Al-Hajj dan juga surat Al-Kautsar. Coba ada yang hafal surat Al-Kautsar? Tadi dasar hukumnya ada di surat Quran Al-Hajj dan juga surat Al-Kautsar. Kemudian jenis hewan apa saja yang boleh untuk dijadikan kurban? Untuk melaksanakan kurban ini, hewannya dipilih yang paling baik, sehat, ya, gemuk juga, kemudian tidak dalam kondisi hamil hewannya. Kalau dalam kondisi hamil maka tidak diperbolehkan untuk dikorbankan, dan juga mempunyai telinga yang lengkap. Tidak ada. Kemudian coba ada dari kalian yang bisa untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya dulu. Oke, coba Devina untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada siang hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada siang hari ini adalah kurban menurut bahasa artinya dekat, sedangkan menurut istilah yaitu menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pelaksanaannya pada ketika setelah sholat Idul Adha dan 3 hari berikutnya yang merupakan hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oke, itu tadi untuk kesimpulan pada pertemuan kita untuk membahas yaitu tentang kurban dan juga akikoh. Selanjutnya untuk pertemuan kita selanjutnya tolong dipelajari untuk yang akikoh ya, karena hari ini kurban sudah selesai materinya, dan juga jangan lupa untuk minggu depan anak-anak mengerjakan kembali soal yang linknya juga sudah ada di link ini. Nanti pilih yang khusus yang satunya, dan khusus yang satu kan sudah dikerjakan. Pilih yang selanjutnya yaitu LKPD. Yang LKPD nanti sudah ada ketentuan-ketentuan apa yang harus dikerjakan di rumah. Itu. Kita karena sudah bel dan sudah selesai waktunya, kita tutup dengan bacaan surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw
tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MA Islamiyah. Tepuk tangan.